setelah seberapa sering ia membohonginya. Madani hanya bisa pasrah melihat Frank kembali harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena puasa identik dengan ngabuburit, nunggu sahur atau bahkan bingung harus ngapain setelah selesai sholat taraweh, tenang, kalian gak akan kesepian karena kali ini Mimin akan ngebahas tentang serial yang berjudul The Punisher. Kali ini kita akan ngebahas series yang nyeritain tentang seorang mantan marinir bernama Frank Castle yang sering menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Bahkan, dia selalu bisa memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak dengan tangannya sendiri. Nah, namun Frank Castle ini semata-mata ngelakuin ini semua sebab ia memiliki trauma dengan masa lalunya, di mana seluruh keluarganya dibunuh oleh seseorang yang misterius. Oleh sebab itu, ia ingin ngebalas dendamnya menggunakan cara ia sendiri, tentunya dengan metode-metode mematikan untuk memerangi kejahatan. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Frank yang akhirnya dibawa oleh agen Mahoney menggunakan sebuah mobil ambulans dengan kondisi terikat. Saat di perjalanan, agen Mahoney menelpon satuannya dan mengatakan jika ia telah berhasil menangkap Frank Castle yang menjadi buronan mereka. Namun, dengan tenang Frank terus meminta Mahoney untuk melepaskannya. Tetapi hal itu tak dikabulkan oleh Mahoney. Hingga akhirnya saat mobil polisi menyerempet mobil mereka, Mahoney mulai panik. Yang ternyata mobil polisi tersebut dikendarai oleh Pilgrim. Pilgrim langsung menembakkan beberapa tembakan pada ambulans guna mengincar keberadaan Frank. Frank yang panik terus berteriak pada Mahoney agar memberikan kunci borgolnya, karena jika tidak mungkin ia akan tewas. Tetapi Mahoney tetap pada pendiriannya. Sembari mencoba melawan Pilgrim, Mahoney terus menolak permintaan Frank. Dan kejadian tak terduga pun tiba, di mana mobil yang dikendarai oleh Mahoney kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Kemudian mobil tersebut pun terjun bebas dari flyover menuju jalan raya dan menyebabkan mobil tersebut hancur. Sementara Pilgrim langsung keluar untuk mengecek kondisi mereka berdua. Tetapi saat Pilgrim tengah melihat ke bawah, dirinya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mobil yang dikendarai Madani. Sontak Pilgrim terhantam cukup jauh. Tetapi saat Madani menyuruhnya untuk menyerah, ia tak melihat tubuh dari Pilgrim yang ternyata telah berhasil kabur menggunakan mobil orang lain. Akhirnya Pilgrim berhasil kabur dan scene menampilkan detik-detik menegangkan di mana Frank yang akhirnya mengambil sendiri kunci borgol tersebut. Dengan kondisi bahu retak, Frank berusaha membukakan borgol. Saat borgol telah berhasil dilepaskan, Frank langsung menuju keluar tanpa memperdulikan Mahoney yang meminta pertolongan. Namun karena Frank masih memiliki hati nurani, ia pun kembali ke dalam ambulan dan langsung mencari sebuah gunting. Setelah menemukan gunting tersebut, Frank langsung memutuskan sabuk pengaman Mahoney dan langsung mengeluarkannya. Sesaat mereka berdua keluar, ambulans pun meledak dengan sangat kencang. Setelah itu Frank membiarkan Mahoney di seberang jalan dan meminta izin untuk pergi. Tetapi Mahoney mengatakan jika Frank tak boleh pergi dan langsung menodongkan senjata padanya. Namun Frank seakan-akan tak peduli. Ia kembali melanjuti perjalanannya hingga Mahoney pun dengan terpaksa membiarkan Frank pergi. Lalu scene menampilkan Dr. Dumont yang selesai menonton berita yang menampilkan Frank Castle berhasil kabur dari kejaran polisi. Saat ia melihat keberadaan Russo, Dr. Dumont langsung mematikan televisinya dan segera menghampiri Russo. Lalu Russo bertanya tentang sesuatu yang mungkin saja harus ia ketahui. Tetapi Dr. Dumont mengatakan jika itu tak penting. Namun firasat Russo sangatlah besar. Ia yakin kejadian itu berkaitan dengan keberadaan Frank. Hingga akhirnya Dr. Dumont pun menceritakan berita yang baru saja ia lihat. Mendengar cerita tersebut, Russo pun dengan segera berpamitan pada Dr. Dumont untuk mencari keberadaan Frank agar ia bisa menyelesaikan urusannya. Kemudian scene kembali pada Mahoney yang telah mendapat perawatan, langsung bertemu dengan Madani, di mana ia mengatakan jika dirinya mungkin saja telah menjadi abu jika Frank tak menolongnya. Sekarang ia tersadar mengapa Madani sangat tak mau menangkap Frank. Madani hanya mengatakan jika Frank bukanlah pahlawan, ia hanyalah dirinya. Setelah berbincang dengan Mahoney, Madani tiba-tiba mendapat telepon dari Dr. Dumont yang mengajaknya untuk kembali bertemu untuk membicarakan masalah antara Frank dan Russo. Setelah berhasil kabur, Frank langsung menggunakan fasilitas telepon umum untuk menelpon 911.
Dengan berpura-pura menjadi agen polisi, Frank menanyakan sebuah alamat yang harus ia cari. Dan setelah mendapat alamat tersebut, Frank dengan segera menghampirinya. Yang ternyata Frank mencari keberadaan anak dari Tuan Schultz, di mana anaknya adalah seorang senator Amerika Serikat. Namun, tanpa rasa takut, Frank langsung menghajarnya dan ingin anak dari Tuan Schultz yang bernama David itu untuk memberitahu keberadaan Amy. Mendengar nama Amy, David mengatakan jika ia tak mengetahui wanita itu. Tetapi Frank tak ingin David berpura-pura. Ia justru menambah luka yang harus David terima setelah mengatakan kebohongan. Frank pun menjelaskan jika ia tahu tentang para remaja di Chicago yang mendapat utusan darinya. Sementara itu, Pilgrim yang berhasil kabur dari kejaran Madani tiba-tiba mendatangi rumah van milik Frank. Tanpa rasa ragu, ia memasuki rumah tersebut yang ternyata di dalamnya hanya terdapat Curtis yang sedang duduk. Kemudian Pilgrim dengan segera menodongkan senjata padanya dan menyuruh Curtis untuk duduk. Lalu ia menanyakan keberadaan Frank beserta Amy. Curtis menjawab jika ia tak tahu menahu tentang hal itu. Pilgrim kembali berbicara jika ia tak memiliki masalah dengan Curtis. Namun apabila Curtis berusaha berlagak setia pada temannya dengan cara melindungi mereka, Pilgrim takkan segan untuk menembaknya. Saat Pilgrim selesai berbicara seperti itu, Amy tiba-tiba datang dan berteriak jika Frank berhasil lolos, yang tanpa ia sadari, ia harus berhadapan dengan Pilgrim. Melihat kedatangan Amy, Curtis dengan cepat menahan Pilgrim dan menyuruh Amy untuk segera pergi. Akhirnya Amy berusaha kabur sembari membawa senjata miliknya. Saat Curtis dan Pilgrim sedang bergelut, Amy tiba-tiba menembakkan senjatanya yang tepat mengenai kaki dari Pilgrim. Akhirnya Pilgrim pun terjatuh, namun hal itu tak membuat ia menyerah karena Curtis tak kuasa menahan kuatnya kekuatan Pilgrim. Ia pun membantai Curtis menggunakan sebuah senjata lengan yang menghabisi wajah dari Curtis hingga babak belur. Dan setelah melihat Curtis tak berdaya, Pilgrim pun pergi dari mobil van, sementara Amy berhasil kabur. Pada malam harinya, Frank pun akhirnya tiba di rumah van dan melihat sesuatu telah terjadi di sana. Lalu ia buru-buru masuk ke dalam dan telah menemukan Curtis babak belur. Curtis mengatakan jika ia berhasil membuat Amy kabur, namun lelaki pendeta yang bernama Pilgrim berhasil menghajarnya habis-habisan. Kemudian Frank pun menyenderkan Curtis dan dengan segera mengambil David dari mobilnya untuk kembali dihajar. Setelah David dibawa ke dalam, Frank kembali menanyakan keberadaan orang yang disuruh olehnya untuk menangkap Amy. Tetapi lagi dan lagi David mengatakan jika ia tak tahu menahu tentang hal tersebut. Kembali pada Pilgrim yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke apartemennya untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu. Saat Pilgrim menaiki sebuah lift, bagasi mobilnya terbuka, yang ternyata itu adalah Amy. Ya, Amy nekat untuk mengikuti Pilgrim demi mengetahui keberadaannya. Kemudian, scene kembali pada Frank yang akhirnya mengancam David dengan foto-foto yang menampilkan dirinya sedang melakukan hal tak senonoh, yang bisa saja ia sebarkan pada seluruh negeri. Tetapi, tetap saja, David tak mau mengakui perbuatannya, yang membuat Frank cukup geram. Akhirnya ia mengambil ponsel David dan mengatakan jika ia akan menghubungi ayah dan ibu dari David. Lalu, scene berganti pada Madani yang akhirnya menemui Dr. Dumont di apartemennya. Di sana Madani langsung disuguhi beberapa minuman dan mereka mulai berbincang terkait masalah antara Frank dan Russo. Tetapi karena suatu hal Dr. Dumont tiba-tiba menyinggung perasaan Madani yang membuat Madani cukup tersinggung. Akhirnya Dr. Dumont tiba-tiba meminta izin pergi ke toilet dan Madani langsung bersiaga dengan pistolnya. Dan benar saja, saat Madani mencari keberadaan Dr. Dumont, ia tiba-tiba diserang olehnya dan pertengkaran pun tak bisa terhindarkan. Madani dan Dr. Dumont terus berusaha saling menyerang satu sama lain. Bahkan Dr. Dumont hampir saja membunuh Madani saat ia menggoreskan pisau dapur pada wajah milik Madani. Namun hal itu rupanya membuat Madani semakin emosi, yang akhirnya Madani mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Dr. Dumont hingga terjatuh dari lantai apartemennya. Setelah kejadian itu, Madani tak menyangka jika ia akan membunuh Dr. Dumont. Sementara di bawah Dr. Dumont telah dikerubungi oleh orang. Yang tak diduga di sana Dr. Dumont melihat keberadaan Russo yang tengah membawakan sebuah bunga untuknya. Russo pun tak menyangka ada seseorang yang akan melakukan hal ini pada kekasihnya. Bersambung. Gimana, seru nggak nih series The Punisher? Lanjut atau enggak ya?
komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.